Dan tak hanya daerah punggung, kerokan pun sebenarnya bisa dilakukan hampir di seluruh tubuh. Bahkan untuk kaum wanita. Anda termasuk orang yang suka kerokan untuk mengatasi masuk angin? Ternyata tak hanya masuk angin yang bisa diatasi dengan kerokan. Dengan mengetahui teknik dan pemakaian alat kerok yang benar, kerokan bisa mengatasi berbagai gangguan penyakit lainnya, bahkan untuk peremajaan kulit. Tradisi kerokan sudah dimulai ratusan tahun lalu di Cina. Tapi hati-hati, kerokan tak boleh dilakukan sembarangan. Ada teknik yang harus diperhatikan, begitupun pemilihan alat keroknya. Orang-orang Cina sudah lama menggunakan tanduk kerbau yang sudah dihaluskan atau batu giok untuk kerokan. Berbeda dengan penggunaan koin yang biasa dipakai oleh orang Indonesia. Pertama kali itu kita yang penting media alatnya, itu dari tanduk kerbau atau dari batu giok. Ini media yang paling bagus daripada yang kita lihat sekarang yang di Indonesia itu pakai koin. Itu cara kerikan itu lain ke kulit kita. Umumnya dengan koin itu menimbulkan iritasi. Kalau dengan tanduk kerbau atau dengan batu giok dia tidak menimbulkan iritasi. Dia ada elastis sedikit deh. Bentuknya ikutin dari anatomi tubuh. Seperti ini bisa untuk jari, untuk artritis dia bisa dia. Kalau ini bisa untuk muka dia. Ini untuk peremajaan bisa, untuk sinus juga bisa, Fungsi kerokan sebenarnya adalah untuk merangsang titik meridien atau titik akupuntur supaya kembali normal. Karena prinsipnya penyakit datang karena terjadi ketidakseimbangan pada titik akupuntur manusia. Dan tak hanya daerah punggung, kerokan pun sebenarnya bisa dilakukan hampir di seluruh tubuh. Bahkan untuk kaum wanita, meski kelihatannya ada bagian kulit yang dikerok atau tertarik, ternyata kerokan ini bisa juga dilakukan di daerah wajah untuk peremajaan kulit. Tidak, kan kita tidak tarik dia, cuma kulitnya aja. Kan ini tidak pakai tenaga sekali. Memang kan kalau kerikan dengan benar itu, kalau dengan media yang benar, tidak perlu dengan tenaga yang besar. Dia akan merah sendiri. Asal dengan teknik yang benar. Pengerokan sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kerokan langsung di lokasi yang sakit. Kedua, kerokan dilakukan pada titik-titik meridien atau akupuntur tubuh. Seperti sakit betis, kecapean, di betis lokasi langsung. Itu biasa kalau untuk yang lokasi titik meridien, seperti saya bilangin itu seperti penyakit saraf, untuk mata, min mata juga bisa, untuk sinus, sama untuk asma, batuk, itu ke titik meridien akupuntur, untuk merangsang dia. Memegang alat kerok pun ada tekniknya. Kerokan yang terbuat dari tanduk kerbau jauh lebih baik karena ada beberapa bagian yang mengikuti bentuk tubuh. Kerokan harus dilakukan searah agar energi kotor atau penyakit yang dibuang tidak tertarik kembali. Bagi Anto, kerokan dengan teknik yang benar dirasakannya lebih efektif. Apalagi kerokan dengan tanduk kerbau yang bentuknya fleksibel ini tidak menimbulkan rasa sakit. Biasanya kalau saya kerok di rumah biasanya saya teriak-teriak kesakitan. Iya, tapi kalau di sini tadi enggak. Efeknya gatel biasanya. Iya. Kalau di rumah saya kan dikerok pakai uang logam, itu sakit. Tapi kalau tadi di sini nggak sakit. Mungkin alatnya bagus gini alatnya. Iya, alatnya beda. Enggak perih sama sekali. Dalam pengobatan Cina, biasanya awal kerokan dilakukan pada 3 titik meridien utama di bagian punggung. Karena lokasi tersebutlah yang menentukan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kerokan bisa dilakukan di bagian tubuh yang lain seperti wajah. Rasanya sini bunyi enak gitu sininya, kayak dipijat gitu. Jadi ya mata mungkin jadi nggak ngantuk, ternyata kebetulan kan saya sering begadang gitu. Enak itu matanya gitu, nggak kelihatan nggak capek. Minyak yang biasanya dioleskan pun sebenarnya hanya perantara saja agar tidak terjadi iritasi kulit.
Bagi mereka yang sensitif bahkan bisa memakai body lotion atau baby oil. Tapi bagi mereka yang tidak ada gangguan, boleh menggunakan minyak yang lebih hangat. Seusai kerokan, pasien biasanya dianjurkan untuk tidak mandi terlebih dahulu, karena kondisi pori-pori masih dalam keadaan terbuka. Dan seperti pengobatan lainnya, faktor kesembuhan tergantung dari usaha pasien itu sendiri untuk menjaga kesehatannya. Tergantung dari usahanya menjaga pola hidup yang sehat, dengan makan, istirahat, dan olahraga yang cukup.